Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayol hadirun wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, baik yang berupa kenikmatan keislaman kita maupun ketakwaan kita, dan nikmat-nikmat Allah yang lain, termasuk di dalamnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Allah memberikan itu semua kepada kita agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang diberikan Allah di dunia ini pada hakikatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya kehidupan kita, apa yang kita lakukan, pasti nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kenikmatan, perbuatan yang durhaka atau perbuatan yang maksiat yang menyangkut perbuatan dosa juga Allah akan memberikan balasannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa meremehkan dari amal soleh maupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, itu merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan kitab Tadhkirah fi Ahwalil Maut. Bagaimana kondisi kita harus mengingat perjalanan di akhirat yang kemarin sudah kita awali dengan larangan bagi seorang muslim untuk mengharap kematian meskipun diuji Allah dengan ujian yang begitu kuatnya, begitu beratnya. Dan kita harus yakin ujian Allah kepada hambanya tidak akan pernah melebihi kemampuan hambanya. Yang kemarin sudah kita bahas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kalau memang terpaksa seseorang karena mendapatkan ujian penderitaan yang sangat dahsyat, ujian yang betul-betul dia tidak akan mampu, merasa dirinya berat, hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah doa, bentuknya adalah permohonan. Permohonan apa? Kalau kehidupan di dunia itu lebih baik baginya dan masa depannya dalam urusan dunia dan urusan agamanya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masih diberi kesempatan, karena masih ada kesempatan untuk bisa beramal soleh, juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia memohon kepada Allah, ternyata kehidupan di dunianya itu lebih berat dan bahkan akan menggelincirkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tetap keputusan itu miliknya Allah. Kita hanya sekedar berdoa. Dan kita dilarang untuk melakukan bunuh diri. Kemudian yang sekarang adalah poin yang kedua adalah hendaknya kita memperbanyak mengingat dzikrul maut, memperbanyak mengingat kematian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini datangnya tidak menunggu konsensus atau perjanjian kita atau sesuai dengan keinginan kita. Kita tahu bahwa yang namanya kematian itu pasti akan dialami oleh siapapun. Bahkan makhluk yang ada di dunia ini ada hidup, ada mati.
Termasuk manusia, ketika ada kehidupan pasti nanti dia akan mengalami kematian. Maka ketika ada kehidupan yang tugas kita adalah beribadah kepada Allah, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Karena datangnya kematian tidak bisa kita tunggu atau juga tidak bisa kita majukan. Nah, sebelum datang kita harus sering mengingat itu. Makin banyak kita mengingat, berarti makin banyak kita mempersiapkan diri. Kalau tidak mengingat kematian, orang hanya rakus terhadap duniawi, sehingga aspek-aspek ibadah yang sifatnya individu atau ibadah yang sifatnya sosial diremehkan. Padahal ibadah kita bukan hanya ibadah yang sifatnya individu. Kita sholat, kita puasa, ya kita berzikir, kita membaca Al-Quran, itu adalah sifat yang lebih banyak kepada cenderung bagaimana meningkatkan kualitas secara individu. Tapi kita tidak bisa melepaskan yang sifatnya sosial, karena Allah menciptakan kita juga sebagai makhluk sosial. Itu ada di sana zakat, ada di sana infak, ada di sana sedekah, ada di sana perintah kurban, ya, atau membantu fakir miskin dan lain-lainnya. Yang aspek sosial ini juga dijaga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadini laddat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Az-Zuhd dan Dzikrul Maut, bahwasanya Nabi menyampaikan aksiru dzikra hadimil laddat. Perbanyaklah atau banyak-banyaklah atau sering-seringlah, ya, kalian ini mengingat sesuatu hadimil ladat yang bisa menghancurkan kelezatan. Hidup di dunia, jemaah sekalian, ya, ada mengalami orang yang senang, ada yang merasa dunia ini adalah bagian kesenangan, ya, zinatul hayat, kehidupan yang menyenangkan. Tapi di balik itu dunia ini juga mataul ghurur, ya, kelezatan atau kenikmatan atau ya perhiasan, tetapi itu bisa menipu kita. Menipu apa? Jangan sampai kesenangan dunia ini melupakan kita untuk mengingat kehidupan kita di akhirat. Dulu sudah kita sampaikan, kita hidup itu nggak lama, ya, 100 tahun itu sudah cukup berat, ya, cukup berat. Karena kalau kita lihat Nabi memberikan pesan kepada kita, ya antara 60-70, sisanya itu aktivitas ibadah mungkin sudah mulai berkurang. Aktivitas untuk beramal soleh sudah mulai berkurang. Di masa muda kita masih gigih, masih kuat, ya, maka disitulah dimudahkan. Nah, kenapa kita memperbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan itu? Kalau orang hanya punya angan-angan kehidupan duniawi, ya, yang penting bagi dia di dunia ini nikmat, ya, yang penting bagi dia di dunia itu kesenangan, tidak ada kelebihan yang bagi dia diluangkan untuk kehidupan di akhirat. Nah, dzikrul maut itu bisa kita lihat ketika kita takziah, ketika mungkin saudara kita memberikan info tentang kematian, maka itu bagian dari dzikrul maut. Yang tentunya ketika ada info seperti itu, apa yang kita lakukan? Ada info saudara kita yang meninggal, atau ada berita yang terkait dengan kaum muslimin yang meninggal, kita hanya mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu tugas kita. Artinya apa? Kita menyadari bahwa kita ini miliknya Allah. Kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah kemudian melakukan koreksi, melakukan evaluasi terhadap amal soleh yang dilakukan. Itu tujuan utamanya di situ. Yang kedua adalah kenapa kita harus banyak mengingat kematian? Kematian bisa datang kepada siapapun dalam kondisi apapun dimanapun, ya.
Tapi juga bisa melanda orang yang mungkin paginya sehat, ternyata sorenya wafat. Sorenya sehat, paginya wafat. Ada yang bertahun-tahun diuji oleh Allah dengan sakit, ternyata juga belum wafat. Ya. Tapi ini semua adalah kembalinya kepada Allah. Maka kita ketika itu mengingat kematian itu adalah akan memberikan apa? Nutrisi kepada kita atau power kepada kita, kemudian melakukan evaluasi. Ternyata saudara kita yang tentunya umurnya lebih muda dari kita mendahului kita, tapi ada saudara kita yang kemudian diwafatkan oleh Allah dalam begitu masa yang tua, harus berbaling dulu di tempat tidur bertahun-tahun. Aktivitas yang biasa dilakukan sudah tidak bisa dilakukan kembali sebagaimana dia normal. Nah, kemudian yang ketiga, mempersiapkan dengan banyak mengingat kematian, kita mengingat posisi kita. Ada orang yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, ada yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah. Nah, itu yang kita ingat. Ketika ada saudara kita yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, kita berharap, ya Allah, moga-moga aku juga diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Kalau ada orang yang diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah, ketika mereka berbuat kemaksiatan atau kedurhakaan, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Dalam beberapa pertemuan yang lalu ada yang bertanya, saya nggak nyebut orangnya, ada seorang tokoh ya di negeri ini yang kebetulan putranya wafat di negeri yang lain. Ya, insya Allah antum sudah tahu semua. Ya, yang di Swiss karena tenggelam atau dicari berhari-hari tidak ketemu. Info yang muncul di dalam masyarakat atau di dalam media sosial, ada yang mengatakan baunya harum, jasadnya utuh. Ya. Nah, ketika saya ditanya, karena saya tidak bisa melihat kondisinya, saya nggak akan bisa jawab. Ya, statusnya apa Ustadz? Dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ya, kalau toh mungkin baunya harum, kemudian jasadnya utuh, ya karena dia dalam di sungai yang betul-betul dingin, kemungkinan itu secara logika. Tapi kemudian bisa kita lihat misalkan kalau ada beberapa hadis yang kemudian orang diwafatkan dalam kondisi tenggelam, bukan bunuh diri karena jegur ya, tapi tenggelam atau tertimbun bangunan, selama dia masih punya keimanan, nah itu yang kita anggap bahwa itu bagian dari syahid yang sudah kita bahas beberapa yang lalu. Itu artinya itu bagian dari ciri yang husnul khatimah. Tapi prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan apa? Ketakwaan. Makanya ketika kita memberikan definisi atau memberikan sebutan dia su'ul khatimah atau enggak, ya sebatas kedahir, sebatas kita melihat. Ya kalau tiap hari kita melihat kemudian wafatnya dalam kondisi sujud, dalam kondisi beramal soleh, ya kita bisa mengucapkan itu sebagai husnul khatimah. Tapi kalau ditanya, saya nggak pernah ketemu jenazahnya, juga nggak bertemu bagaimana prosesnya. Kalau saya jawab satu jawaban antara su'ul khatimah dan husnul khatimah, itu kan berarti memberikan justifikasi. Itu loh. Saya ngelihat jenazahnya enggak, proses bagaimana tenggelamnya juga nggak tahu. Maka kita jawab Allah alam, dan saya nggak bisa memberikan putusan itu. Tapi kalau ciri-cirinya kita secara dohir tahu, ya, cara dohir tahu mereka berjuang di medan jihad, mereka pada posisi mungkin umroh atau haji, itu secara gamblang bisa kita sebut gitu loh. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya agar kita banyak mengingat kematian itu. Kemudian yang keempat, kita harus sadar sekuat apapun kita, ya, sekuat apapun kita, ditumpang dengan segala kekuatan samping-samping kita. Katakan secara fisik kita kuat,
Ada dokter pribadi yang mungkin setiap hari ngecek bagaimana kesehatannya. Ada pendamping-pendamping yang betul-betul mendampingi mereka. Mungkin dia punya tentara, mungkin dia punya pendamping-pendamping yang secara kekuasaan mampu mendampingi dia. Yang namanya kematian nggak akan bisa ditahan. Ya, Fir'aun itu kurang apa? Ya, bukan kurang ajar sih. Fir'aun itu kurang apa? Kekuatannya ada, pasukannya ada, pembisiknya ada, ahli sihirnya ada. Ya, secara kekuasaan itu bisa menguasai dunia, walaupun saat itu hanya Mesir. Ya. Tapi jemaah sekalian, takdirnya udah selesai dengan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun proses dakwah Nabi Musa itu cukup panjang, ya. Nabi Musa harus mondar-mandir ke sana menasihatin agar dia sadar. Tapi yang muncul adalah di akhir kehidupannya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu bukan sendirian, itu karena dibisikin oleh pembisik-pembisiknya yang menganggap dia sebagai pendukungnya, dan dia menganggap itulah kekuasaan tertinggi. Raja Namrud, ya, sepele Pak, kekuasaan di sampingnya tidak akan bisa menolong mereka. Ya, mungkin ada yang mengatakan dengan seekor nyamuk, ada yang mengatakan lat yang masuk ke hidungnya, selesai sudah. Atau mungkin kita, ya, kalau tidur mungkin kita masih bernafas. Ya, roh kita itu sebetulnya diambil oleh Allah tapi masih dikembalikan. Tapi kalau kita nggak bernafas, jantung kita nggak berdetak, atau dicek di rumah sakit itu detak ini sudah nggak ada, berarti sudah divonis meninggal. Dokter apapun kapasitasnya nggak akan bisa. Ya. Nah ini, maka dari itu jemaah sekalian, hadis ini sebagai peringatan bagi kita agar kita senantiasa waspada, ya, terhadap datangnya sebuah kematian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Az-Zuhdu, dan hadis ini berderajat hasan, dari Ibnu Umar, ya, ketika Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu, ketika beliau bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang datang tanya kepada Nabi. Pertanyaannya yang pertama adalah ayul amal afdol. Amalnya orang-orang mukmin itu apa sih yang paling afdol atau yang paling baik? Ya. Jawab Nabi yang redaksinya memang berbeda-beda ketika sahabat bertanya. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang baik akhlaknya. Ya, yang baik perangainya. Kita ingat jemaah sekalian, pertanyaan sahabat ini Rasul tidak memberikan jawaban yang sama terhadap sahabat-sahabat yang bertanya. Ya, ada yang menjawab nanti sholat di awal waktunya, ada yang dijawab dengan birrul walidain, ada yang jawab dengan jihad fisabilillah. Itu bukan menunjukkan oh ini aja, tapi banyak lafaz-lafaz yang itu disesuaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bertanya. Nah, ini ada seorang Ansor, sebetulnya seorang Ansor yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baik, orang yang paling afdal, ya, itu siapa? Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga muncullah hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Nah, bagus akhlaknya bukan berarti nggak punya iman. Oh, situ ada akmalul mu'minina imanan. Orang yang iman kemudian akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman tapi akhlaknya amburadul. Perangainya tidak menunjukkan perangainya sebagai seorang muslim. Ya, itu salah ketika memahami
nilai-nilai dari Islam ini, atau sebaliknya nggak iman aja lah, yang penting akhlaknya baik, juga nggak bener gitu loh. Islam antara iman dan amal soleh nggak bisa dipisahkan. Nah kemudian dia bertanya lagi, ya, siapa mukmin yang paling cerdas itu? Al-Qais, ya. Siapa mukmin yang cerdas itu? Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Hadis ini diriwayatkan oleh juga Imam Ibnu Majah, yang dalam hadis ini juga dihasankan. Hadis ini juga termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika dia melanjutkan pertanyaannya kepada Rasul, siapa orang yang aktias, siapa orang yang paling cerdas, orang yang cerdas berpikirnya, orang yang punya cerdas di dalam menata kehidupan, Rasul menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra. Ya, siapa di antara mereka yang paling banyak mengingat kematian? Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dia mempersiapkan diri, ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang juga mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang. Ba'da maut, mempersiapkan dirinya ketika nanti akan menghadapi peristiwa-peristiwa setelah kematian. Kalau orang sudah mempersiapkan mengingat kematian, maka dia sadar, yakin setelah mati itu bukan selesai, perjalanannya masih panjang, ya, perjalanannya masih panjang, masih nanti ada alam kubur. Setelah alam kubur dalam batas waktu tertentu, nanti yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya, hari di mana seluruh kehidupan mulai kembali setelah diwafatkan oleh Allah dalam rentang yang cukup lama, ya, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai generasi terakhir nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan kembali dari masing-masing di mana dia dikuburkan. Nah, kemudian orang yang banyak mengingat kematian, kemudian membaguskan amalnya, mempersiapkan diri untuk menjemput sesuatu yang terjadi setelah kematian, ulaika al-aqyas. Itulah orang yang cerdas. Jadi orang cerdas bukan hanya cerdas pikirannya, kemudian pikirannya melihar, itu nggak cerdas itu. Jadi kalau orang merasa dirinya paling top, itu sebenarnya nggak cerdas, karena itu bagian kiri dari sebuah kesombongan. Jadi kalau orang merasa paling kuat, orang merasa paling hebat di dunia ini, orang yang merasa paling kaya di dunia, berarti sudah muncul dalam dirinya penyakit kesombongan. Sesombong apapun manusia, di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Ya, boleh jadi nanti di akhirat itu timbangannya lebih ringan daripada sayapnya nyamuk, ya. Berat, karena setelah kematian ada yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dikumpulkannya manusia dari seluruh kondisi masing-masing. Yang bisa menyelamatkan hanyalah amal solehnya. Belum lagi nanti bagaimana yaumul hisabnya, bagaimana nanti mizannya, timbangan amal itu. Belum lagi kita melalui sirat. Sudahlah, peristiwa-peristiwa itu yang lebih dahsyat dibanding ujian di dunia ini. Nah, kalau sudah mikir seperti itu, berarti orang ini cerdas. Kalau orang tidak percaya hari akhir atau kebangkitan, ya berarti nggak cerdas, itu aja. Kalau ngikutin teks hadis ini, gitu loh. Maka berpikir yang cerdas adalah bagaimana memanfaatkan dunia ini untuk kehidupan kita setelah mati, peristiwa-peristiwa setelahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan dari Rasul sebagai warning ya bagi kita. Untuk apa sih? Agar menyelamatkan kita
di dalam kehidupan dunia ini yang hanya sementara, tidak terlalu lama. Ya, kita ibarat orang-orang yang ibnu sabil atau ibarat musafir yang sedang berteduh sejenak dan akan melanjutkan perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu panjang. Maka sekali lagi kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas amal soleh kita. Kemudian ada beberapa ayat yang itu sebetulnya sudah pernah kita bahas ya. Tapi ini kita bahas secara global, secara singkat di surat Ali Imran ayat 185 dan juga surat An-Nisa ayat 78. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhsika 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Itu yang di Ali Imran ayat 185. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kita ini hampir semuanya punya jiwa. Manusia punya jiwa, binatang juga punya jiwa. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya pada hari kiamat ya, sajalah disempurnakan nanti pahala kita. Jemaah sekalian, amaliyah seseorang atau amaliyah orang-orang mukmin, kenapa baru disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti proses yaumul qiyamah? Karena belum bisa ditentukan orang wafat kemudian langsung amalnya dianggap itu selesai. Tidak. Ya. Baru nanti proses ba'dal maut, proses alam akhirat itu dilalui dengan seluruhnya pada masa yaumul hisab sampai nanti titian, itu baru selesai. Allah menyempurnakan nanti, bukan sekarang. Maka kita tidak bisa memvonis seseorang kecuali ada nas, kecuali ada dalil yang memang dia termasuk orang-orang yang disebutkan dalam dalil tersebut. Ya, misalkan ada orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Ya dah, karena ada hadisnya. Ya mereka itulah. Ada khulafaur rasyidin, ada juga beberapa sahabat yang lain. Ada juga bagaimana sahabat Bilal bin Rabah yang kemudian terumpahnya kedengaran di surga. Nah itu sekilas, tapi keseluruhan dari amal solehnya itu baru nanti sempurna ketika selesai yaumul qiyamah. Karena di sana masih ada transaksi amal soleh yang masuk amal jariah. Ya. Orang wafat, kemudian dia berbuat amal soleh yang berupa amal jariah. Ya, orang nyebutnya amal jariah itu amal yang senantiasa mengalir sampai nanti akhir. Ya, jaro yajri itu kan sebetulnya ngalir ya. Nah, dia masih bisa menerima, bukan transfer lah. Kalau transfer nanti kayaknya kita mentransfer uang, enggak. Jadi otomatis orang akan mendapatkan amal jariahnya, itu akan berlangsung terus-menerus. Ya, itu ada yang baik, artinya kebaikan ini akan bisa berlangsung sampai nanti tuntas. Nah, di sana nanti ada juga syafaat, baik syafaatul am atau syafaatul utma. Ada syafaat yang sifatnya umum, misalkan sholat, atau yang disebutkan dalam hadis puasa dan membaca Al-Quran, itu juga bagian syafaat yang bisa menolong kita. Birrul walidain, berbaktinya anak kepada orang tua, itu juga bisa yang memberikan fasilitas ya, tambahannya pahala di akhirat, kesempurnaan di akhirat. Doa anak-anak ya, makanya kalau ada hadis itu jangan dipahami teksnya saja.
Misalnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin. Ini penjabarannya ya Mas sekalian. Kalau kita mau baca syarah, bukan hanya 3, kadang-kadang hanya disebut 3 ini, yang lain kayaknya nggak dimasukkan. Kalau hanya Adam itu meninggal, in qata'a amalu ila min salasin, amalnya semuanya terputus kecuali 3. Yang sering disampaikan itu shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin. Seakan-akan 3, tapi ini harus dijelaskan. Sedekah jariyah itu apa saja? Bukan berarti kita ngasih uang itu saja, bukan berarti kita ngasih uang di masjid atau kita bangun masjid, bukan hanya itu saja. Kalau sedekah jariyah itu maknanya adalah apapun yang kita keluarkan dari harta kita, kemudian itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan orang lain, umat Islam. Ya, makanya orang yang sedekah jariyah dalam bentuk amal soleh itu dikembangkan begitu banyak. Bukan hanya sekedar infak, bukan hanya sekedar bangun masjid. Ya, mungkin ada karpet, selama karpet itu dipakai, itu amal jariyah. Mushaf, itu amal jariyah. Ya, membangun aliran sumur yang itu bermanfaat bagi orang lain, itu juga sedekah jariyah. Ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu juga membangun sumur yang sampai sekarang dipakai oleh umat. Jadi tidak hanya sebatas masjid. Ya, kita membebaskan tanah sebagian untuk jalan, fasilitas umum yang orang bisa lewat di situ. Itu juga amal jariyah, itu loh. Maka ini pengembangannya banyak. Ya. Ya kalau dulu di kampung-kampung itu masih ada ya Mas sekalian. Ada, kalau saya nyebutkan ada gentong besar, ya kadang-kadang ada kendi yang disediakan di depan, ada juga keran. Kalau dulu nggak ada keran, nah sekarang kan banyak keran. Itu disediakan di sana. Siapa orang yang lewat minum, ya itu kan bagian dari sedekah. Kalau dia lakukan rutin, bahkan menyiapkan itu semuanya, itu bagian yang sedekah itu, sedekah jariyah. Ilmu, apakah harus ilmu agama saja? Enggak. Ilmu yang menyangkut nilai-nilai kebaikan, man dalla ala khairin fala ajrun wa ajru man amila biha. Orang yang ngajak kepada kebaikan, ilmu yang menyangkut kebaikan, maka itu akan amal jariyah. Jangan dipersempit. Ya, kalau ngajarin ngaji itu amal jariyah, kalau ngajarin matematika tidak, misalkan. Itu kan mempersempit. Padahal kalau orang belajar matematika nanti akan juga terkait dengan ilmu waris, hukum waris. Ya. Pokoknya yang baik, bermanfaat. Oke, tapi kalau ngajarin yang jelek-jelek, amal jariyahnya berupa sayyi'ah, yang itu juga akan nanti disempurnakan. Maka kenapa banyak ayat ya yang itu cukup berat bagi kita, termasuk yang menyampaikan ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dosa besar orang yang bisa ngomong tapi gak bisa ngelakoni. Ya, mungkin Pak Gufron mengatakan jarkoni, so ngajar gak bisa ngelakoni. Berat kok itu. Itu nanti disempurnakan di akhirat. Bahkan ketika nanti bahas tentang jannah, tentang surga, ada yang kita kenal di dunia itu orang baik, tapi ketika di sana nampaknya ternyata beda Pak. Ya kelihatan, loh ente dulu kayaknya nyuruh saya berbuat baik, ngapain di situ? Jawabnya, di pengadilan akhirat tuh nggak ada yang pembelanya, nggak ada hakimnya kecuali Allah, nggak ada yang mendukung apapun yang dia kerjakan, maka dia akan ngomong sesuai dengan apa yang dilakukan. Iya, saya dulu sebetulnya menyuruh kau baik, tapi saya nggak pernah melakukan kebaikan itu, maka tempat saya di sini. Ada yang muflis, amal soleh, zakat, puasa, bahkan sholatnya nyampe di sana,
Tapi setelah nyampe di sana di pengadilan yang didolimi juga banyak. Nah, prosesnya diselesaikan di sana. Kalau di dunia nggak selesai, ya di akhirat. Maka Allah menyatakan bahwa wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah nanti akan menyempurnakan amaliah manusia itu pada hari kiamat, gitu loh. Maka ketika proses semuanya selesai, Allah sudah bedakan ini min ahlil jannah, ini min ahlin nar. Oh, ini kelompok ashabul yamin, kelompok kanan. Berarti kelompok kanan ini sudah proses semuanya selesai, dia termasuk ahlul jannah. Nah, kemudian ahlul jannah ada yang memang prosesnya cepat, kedudukannya karena ada 100 tingkatan. Ya, masing-masing tingkatan itu kenikmatannya berbeda-beda. Nah, ada yang ahlun nar. Nah, ahlun nar ini ada dua. Khalidina fi nari jahannam, yang dia kekal di dalamnya. Ada yang bertahap, tapi lama-lama nanti masuk surga. Bahasa kita mungkin hukuman ya, sesuai dengan amalian dosa yang dilakukan, maka masuk di sini. Ya, sampai nanti yang terakhir itu adalah yang mendapatkan syafaat. Nah, ini tapi yang khalidina fiha, yang kekal di dalamnya sudah nggak ada harapan pindah ke sini, gitu loh. Maka dalam bab jannah nanti ada disebut dengan jahannamiyin, orang-orang yang mantan neraka jahanam, orang yang terakhir. Ya, semoga kita nggak terakhir lah. Ya. Kalau nggak bisa yang pertama bighairi hisab, tanpa diproses langsung nyampe sana, ya kita gelombang yang kedua lah. Ya, karena kita nanti pasti akan melalui itu, gitu loh. Ya, hanya dalamnya beda-beda lah. Ya, mungkin agak di atas sedikit berapa hari gitu ya. Kalau 1 hari di dunia ini dengan 1 hari di sana bedanya cukup banyak. Ya, kalau dianggap 1000 tahun berarti ya kalau di sana 1 hari, Pak Basir berapa sudah? Umur kita nggak nutut, ya. Nah, maka dari itu, faman yusika anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa ya yang dijauhkan dari adab neraka dan dimasukkan di dalam surga, faqad faz, maka dia itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka hati-hati ya, hati-hati, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang bisa memperdayakan, kesenangan yang bisa mempesonakan. Ya, mataul ghurur, kalau ghurur itu adalah nipu, ya kelihatannya nikmat, tapi dibalik kenikmatan itu hati-hati. Memang dunia harus kita nikmati, tapi menikmatinya adalah sesuai koridor kebenaran yang ada. Kemudian yang di surat An-Nisa, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini potongan diambil dari ayat tersebut. Di mana saja kamu berada, ya, yudrikumul maut, pasti kamu nanti akan dijemput oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu disembunyikan dalam gedung yang begitu kokoh, gedung yang begitu tinggi, ya, yang kuat, malaikat itu bisa nembus, ya, nembus apapun, Pak. Ya, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian membuat udahlah tak bentengi aja, malaikat nggak bisa masuk. Iya, kalau malaikatnya kayak kita, malaikat nggak harus lewat pintu. Nah, ini jauh sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian pasti akan terjadi. Kita pun juga harus senantiasa mengingat kematian itu agar kita apa? Agar kita bersiap-siap, ya, menggunakan fasilitas dunia ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir di surat Al-Jum'ah di ayat 8, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta, katakanlah sungguhnya kematian itu,
allati tafirruna minhu, yang kamu akan lari daripadanya. Pada dasarnya manusia itu takut mati atau berusaha bagaimana kematian tidak menjemputnya. Tetapi Allah menyebutkan sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti akan tetap menemui kalian. Ketemu. Ya, sembunyi di manapun tetap ketemu. Di balik kolong jembatan atau dimasukkan toples atau gedung yang kokoh, tetap gitu. Sumaturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, kemudian kita nanti akan dikembalikan kepada zat yang Maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengetahui yang gaib, Allah lah yang mengetahui kehidupan yang nyata. Kemudian apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kamu kerjakan atau telah kalian kerjakan. Jadi ini kesempurnaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bisa selamat darinya ketika di dunia, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian, kita pun harus senantiasa memohon kepada Allah. Sekali lagi kita sering sampaikan, ya, tidak ada jaminan bagi masing-masing kita. Ya, misalkan Ustadz, tidak ada jaminan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita masing-masing mempersiapkan diri. Ya, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita gunakan sebaik-baiknya. Kita juga mawas diri bahwa kehidupan itu pasti akan mengalami rotasi. Ada hidup, ada mati, ada ketemu, ada berpisah, ada yang manis, ada yang pahit, ya, ada yang menyenangkan, juga ada yang menyusahkan. Semua itu adalah sunatullah yang terjadi di alam semesta ini. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah dalam kondisi istiqomah dan tidak melakukan kesyirikan, sebagaimana di surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan membawa amaliyah yang sholih, disempurnakan amaliyahnya, hendaklah beriman, beribadah, beramal soleh, dan jangan sekali-kali melakukan sebuah perbuatan yang menjerumuskan kepada kesyirikan, karena kesyirikan inilah yang bisa menghapus amal